Halo, Assalamualaikum. Kita balik lagi bahas soal SIMAK UI yang ini tahun 2018 yang paket 2. Oke, jadi sebelum lanjut pembahasan soal untuk kalian teman-teman yang lagi cari privat ekonomi mulai dari persiapan SIMAK UI, untuk UGM ataupun UTBK 2022 kalian bisa PC aku mulai bisa PC di Instagram atau WhatsApp ataupun di Twitter aku. Nanti aku taruh lengkapnya di link tree yang ada di deskripsi video. Oh ya, aku juga lagi eh, ngebangun suatu komunitas namanya Ambisin Official. Jadi di situ kalian nanti bisa belajar UTBK ataupun Olimpiade, KSN ataupun KSM. Nah, kegiatannya mulai dari ada kelas rutin yang nanti bakal dimulai minggu depan. Ada kelas rutin gratis untuk UTBK dan dan kita juga ngadain kayak latihan soal rutin gitu di Instagram kami di Instagram sama di Twitter, jadi jangan lupa ketinggalan. Nanti link tree-nya juga aku taruh di deskripsi video. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah, oh ya, nanti jawaban yang coret-coretan aku ini nanti juga aku taruh di drive akun EZPZ ya. Jadi di akun EZPZ kan isinya ada soal olim soal-soal olim sama soal-soal UTBK ataupun SIMAK ataupun ujian mandiri lainnya kan. Dan juga ada soal UAS FEB UI yang biasanya nanti dipakai sama teman-teman mahasiswa. Oke, jadi gitu. Nanti linknya ada di link tree aku juga yang ada di deskripsi video. Jadi kalian tinggal pencet aja nanti. Dan juga nanti jangan lupa subscribe dan share sama like video aku supaya manfaatnya bisa dirasain lebih banyak orang. Oke, kita langsung masuk pembahasannya dari soal nomor satu yang bukan termasuk pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat adalah, oke, jadi itu ada 5 pajak. Ada pajak penghasilan, PPH, PPN, pertambahan nilai, pungutan ekspor, sama penerimaan sumber daya alam, sama reklame. Oke, yang ditanya yang bukan kan. Nah, berarti dari 4 itu ada yang eh, punyanya pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu hafalin, tapi perlu juga tahu gitu. Jadi untuk pertanyaan yang kayak gini, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu kayak kalian lihat pajaknya itu kira-kira luas gak gitu. Atau itu kalau pajaknya luas, maksudnya itu cakupannya luas, kayak pajak penghasilan kan luas banget. Orang kan setiap orang bekerja nggak cuma di daerah tapi semua orang bekerja, jadinya itu diterima sama pemerintah pusat itu. Jadi yang sifatnya itu luas jadi terimanya sama pemerintah pusat. Pertambahan nilai juga kayak gitu, apalagi ekspor kan berhubungan dengan negara negara lain kan, jadi itu masuk ke pemerintah pusat itu. Untuk penerimaan sumber daya alam ini yang dikelola sama pemerintah itu masuk ke pemerintah pusat. Yang nggak masuk itu yang pajak reklame, dia masuk ke pemerintah provinsi atau kota. Jadi pajak-pajak yang bisa dibilang kayak pajaknya agak aneh gitu, kayak misalkan, bukan aneh sih, tapi kayak lebih ke arah, ya bukan pajak yang terlalu wow gitu, jarang terkenal, kayak reklame atau pajak perhotelan atau pajak apapun gitu, kayak ataupun retribusi juga itu dipungutnya lewat pemerintah daerah selain pemerintah pusat, bisa provinsi, bisa kota ataupun kabupaten itu. Jadi yang A sampai D itu diterima sama pemerintah pusat dan yang E itu diterima sama pemerintah daerah. Dia pajak reklam, bukan masuk ke pemerintah pusat. Jadi jawabannya yang E. Terus nomor 2, Pak Andi biasanya dapat menjual 500 mangkok bakso per hari dengan harga 12.000 rupiah satu mangkok bla bla bla. Terus ditanya koefisien elastisitas permintaannya. Nah, koefisien elastisitas ini itu kan ada rumusnya.
Jadi kalian tinggal hitung aja berdasarkan rumusnya dan juga udah ada datanya kan di soal. Kan ya di rumusnya itu delta Q per delta P dikali P per Q kan. Nah, delta Q per delta Q itu kan Q1 min Q2 gitu. Terus delta P itu P2 min P1, P-nya itu P1 dan Q-nya itu Q1 gitu. Nah, itu data-datanya udah ada. Yang P1 itu yang biasanya lihat yang disebutin duluan yang di soal. Berarti P1-nya itu 12.000, Q1-nya 500. Nah, P2 sama Q2 itu berarti yang 15.000 sama 450. Udah, tinggal kita masukin ke rumus. Berarti delta Q-nya 500 min 450, delta P-nya 15.000 min 12.000, ya kan? Berarti nanti jadinya 50 per 3.000 dikali 12.000 per 500, ya kan? Nih, terus dia bisa dicoret 50-nya. 50-nya bisa dicoret nih. Sama 500, jadinya 500 tinggal 10. Terus 3.000-nya juga bisa dicoret sama 12.000, jadinya 4, ya kan? Jadinya yang akhirnya itu 4 per 10 atau 0,4 gitu. Jadi koefisien elastisitas permintaan baksonya itu 0,4. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, ini materi tentang jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik. Jadi, jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik itu punya hubungan. Gitu. Nah, hubungannya ya setelah jurnal penyesuaian itu dibuat, jadi nanti ada beberapa akun yang perlu dibalik gitu. Tujuannya untuk konsistensi dalam pencatatan akuntansi gitu. Tapi itu nggak usah terlalu dibahas karena memang ribet dan bukan masuk di soal ini. Oke, nah itu ada datanya. Jadi perlengkapannya itu sebelumnya ada 1.250.000, ya kan? Terus eh, Terus berdasarkan perhitungan, sesuai hasil perhitungan di gudang, diketahui perlengkapan yang digunakan adalah 750.000. Itu. Pada awal periode akuntansi berikutnya, jurnal balik yang perlu dibuat perusahaan Ariel agar pencatatan menjadi konsisten. Tuh. Iya kan? Jadi jurnal pembalik itu dibuat untuk konsistensi pencatatan. Nah, jadi dalam pencatatan perlengkapan itu ada dua metode. Yang pertama, kalian mencatatnya dengan metode aset. Jadi kalau metode aset berarti kalian ketika beli perlengkapan, kalian nyatetnya di perlengkapan pada kas gitu. Misalkan kalau belinya tunai gitu. Perlengkapan pada kas. Nah, ini metode aset. Tapi kalau misalkan kalian mencatatnya menggunakan metode beban, jadi ada dua, tadi aset sama beban. Dia bakal mencatat pertamanya beban perlengkapan. Nah, ini dibolehin juga, nyatetnya kayak gini. Tapi secara umum, karena memang nggak pernah dibahas yang beban perlengkapan, kita pakai gunain yang metode aset gitu. Nah, kalau pakai metode aset, bentuk jurnal AJP-nya, jurnal penyesuaiannya itu kayak yang aku lingkarin nih, yang beban perlengkapan pada perlengkapan gitu. Kenapa bentuk jurnal penyesuaiannya kayak gitu? Karena jadi beban perlengkapan itu menggambarkan perlengkapan yang udah kepake. Itu kan yang udah dipakai itu 750.000, ya kan? Artinya dari 1.500.000 tadi itu perlengkapannya dikurang sama yang udah kepake sekarang tinggal berapa? 1.250 dikurang 750 itu 500 kan? Nah, harusnya nilai perlengkapan itu cuma 500 gitu. Tapi kalau belum dibuat jurnal penyesuaian, nilai perlengkapannya itu 1.250, berarti kan kegedean kan. Nah, makanya itu dibuat jurnal penyesuaian, dimunculin lah beban perlengkapan dan perlengkapannya dikurang gitu. Kalau perlengkapan dikredit, itu kan artinya dia berkurang kan. Perlengkapan meningkat di debit dan berkurang di kredit gitu. Jadi nanti perlengkapan setelah
penyesuaiannya itu 1.250.000 dikurang 750, hasilnya 500.000. Itu. Nah, dari AJP ini atau ayat jurnal penyesuaian ini pertanyaannya apakah perlu jurnal pembalik? Enggak, gitu. Jadi kalau ayat jurnal penyesuaian yang bentuk dari ini, dari beban perlengkapan pada perlengkapan itu nggak perlu jurnal pembalik. Kenapa nggak perlu jurnal pembalik? Karena ini sebenarnya pembahasannya agak rumit, tapi intinya eh, setiap pencatatan beban dan aset itu dia bisa dua cara nyatetnya nih, kayak perlengkapan. Perlengkapan itu bisa pakai dua cara nyatetnya. Bisa pakai metode aset atau pakai metode beban. Sama kayak beban sewa ataupun ya beban sewa atau misalkan kan kalian bisa catatnya pakai beban sewa nyatet pertamanya, nyatet jurnal umumnya pakai beban sewa atau pakai sewa dibayar di muka gitu. Sewa dibayar di muka dia metode aset, terus kalau beban sewa bentuk metodenya beban gitu. Nah, intinya kalau jurnal umum itu dicatat menggunakan metode aset, dia nggak perlu jurnal pembalik gitu. Tapi kalau pakai metode beban, eh, dia perlu jurnal pembalik gitu. Nah, karena dia pakai metode aset, AJP-nya ini, beban perlengkapan pada perlengkapan, maka dia nggak perlu jurnal pembalik. Tapi sebenarnya soal ini juga sedikit rancu sih, karena memang nggak dikasih tahu itu nilainya berapa. Atau nyatetnya pakai metode apa. Tapi kenapa aku bisa simpulin ini? Karena dia bilang langsung perlengkapannya 1.250.000, artinya memang awalnya itu pakai perlengkapan, berarti pencatatan jurnal umumnya itu pakai perlengkapan pada kas atau metode aset, terus penggunaannya itu 750.000, maka ya berarti kita perlu ngurangin kan untuk nyari nilai perlengkapan yang sesungguhnya. Jadi dia nggak perlu jurnal pembalik. Beda lagi kalau ceritanya, dia nyatetnya pakai yang beban perlengkapan pada kas. Itu baru perlu jurnal pembalik gitu. Jadi jawabannya nomor 3 yang E. Terus nomor 4, dalam proses produksi kenaikan output sebesar 2 kali lipat akibat penambahan input sebesar 2 kali lipat dikenal dengan istilah. Jadi, nah, kalau bahas hubungan antara peningkatan input dan output, itu kita harus fokus langsung ke return to scale gitu. Jadi kemungkinan jawabannya itu A, B, C. Yang D sama E udah pasti salah. Tuh, jadi ada 3 kemungkinan nih. Tinggal kita nentuin jawabannya ini increasing, constant, or decreasing. Nah, nentuinnya gimana? Nentuinnya kita lihat perubahan inputnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari perubahan outputnya. Gitu. Kalau increasing intinya peningkatan outputnya itu lebih besar daripada peningkatan input. Kalau konstan dia sama, kalau decreasing dia lebih kecil peningkatan outputnya. Itu. Kan dia bilang outputnya meningkat sebesar 2 kali, outputnya meningkat sebesar 2 kali dikarenakan adanya peningkatan input 2 kali lipat. Berarti peningkatan inputnya sama kan sama peningkatan output. Nah, itu dikategorikan sebagai constant return to scale. Kalau misalkan kenaikan output lebih besar dari 2 kali lipat akibat penambahan input sebesar 2 kali lipat, berarti kan peningkatan outputnya lebih besar. Itu masuk increasing gitu. Kalau misalkan kenaikan output sebesar eh, 2 kali lebih kecil dari 2 kali lipat akibat penambahan input sebesar 2 kali lipat, nah itu dikategorikan sebagai decreasing karena peningkatan outputnya lebih kecil dari peningkatan input. Jadi jawaban yang nomor 4 itu yang B. Terus nomor 5, laba maksimum bagi perusahaan tercapai ketika, oke, itu kata kuncinya langsung gitu ya, langsung laba maksimum. Oke. Laba maksimum kan kata kuncinya ya MR sama dengan MC. Tapi kan nggak ada Kak. Nah kalau nggak ada sebenarnya tinggal dirubah aja. MR sama dengan MC kan artinya MR itu sama MC-nya sama. Kalau bilangan yang nilainya sama disaling dikurangin hasilnya 0 kan. Itu sama aja kayak MR dikurang MC sama dengan 0. Gitu. Atau MR sama dengan MC. Jadi jawaban nomor 5 itu yang E. Terus nomor 6,
komponen biaya ini yang tidak mempengaruhi nilai perolehan persediaan dalam suatu periode adalah, nah, jadi yang menentukan nilai persediaan di satu periode itu ada di dalam HPP ya. Jadi kan rumus HPP atau harga pokok penjualan itu persediaan awal ditambah pembelian ditambah beban angkut pembelian kurangan potongan pembelian dikurang retur pembelian dikurang persediaan akhir atau kalau disingkat wali kot min potret akhir itu. Nah, yang menentukan nilai perolehan persediaan itu yang aku lingkarin tuh pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian dan retur pembelian itu. Jadi itu di istilahnya kalau di akuntansi cost of good purchase gitu atau nilai persediaan yang dibeli gitu. Berarti dari keempat itu pilihannya. Berarti yang B, C sama D itu udah masuk ya. Retur pembelian kan masuk. Biaya pengiriman itu beban angkut pembelian maksudnya. Sama diskon pembelian itu potongan pembelian juga masuk. Nah, ini agak rancu antara diskon atas kuantitas. Itu rancu sebenarnya. Karena diskon atas kuantitas itu dia bisa dimasukin, dia nggak terlalu, ini sih nggak terlalu berpengaruh gitu sama inventory gitu, nggak terlalu mempengaruhi inventory. Nah, kalau komisi penjualan ini juga dia nggak mempengaruhi. Kenapa nggak mempengaruhi? Karena kalau kita bahas inventory nilai persediaan, artinya itu yang berhubungan sama persediaan kan. Sedangkan komisi komisi penjualan itu kan kayak pembagian hasil penjualannya gitu kan. Nah, itu kan dia nggak mempengaruhi inventorinya gitu atau persediaannya. Dia justru lebih ke arah pendapatan yang diterima gitu. Kalau diskon atas kuantitas itu masih bisa masuk gitu. Maksudnya kayak ada hubungannya sama diskon pembelian, tapi kayak rancu juga bisa juga salah. Jadi ada dua kemungkinan, yang A atau yang E gitu. Tapi kalau misalkan disuruh pilih yang lebih tepat, aku bakal pilih yang E karena di komisi penjualan itu udah di luar HPP. Terus nomor 7, pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga tinggi. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah, oke, jadi kata kuncinya itu tingkat kesejahteraan. Dan kalau ada kata kunci tingkat kesejahteraan, maka kita langsung tahu jawabannya itu pendapatan per kapita. Jadi yang bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya, tapi nggak sesungguhnya sih, maksudnya kayak yang paling tepat di antara yang lain itu pendapatan per kapita. Apalagi kalau pendapatan real per kapita. Gitu. Kalau tingkat inflasi itu gambarin daya beli, tingkat pertumbuhan itu gambarin performa ekonomi, kepada penduduk itu nggak masuk, dan produk domestik bruto itu gambarin ini aja. Ya dia gambarin tingkat kesejahteraan. Tapi kan dari kasih tahu kan sebelumnya, kalau tingkat kesejahteraan masyarakat itu eh, apa kalau PDB-nya besar belum tentu nilainya kesejahteraannya tinggi kan. Ya, karena lebih tepat ke pendapatan per kapita. PDB juga bisa, tapi paling tepat pendapatan per kapita. Oke, jadi jawabannya yang B. Terus nomor 8, BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah dan juga didanai dengan menggunakan anggaran negara. Pemerintah menganggap penting untuk mendanai BUMN karena titik-titik. Oke, jadi sebenarnya ini tuh berkaitan sama fungsi BUMN itu sendiri. Karena kan BUMN itu salah satu bentuk perwujudan dari ekonomi Pancasila Indonesia kan, yang dasarnya itu UUD 1945 pasal 33. Nah, apalagi mulai dari ayat 1 sampai bawahnya, apalagi terfokus ke ayat 2 kan, yang gambarin perekonomian itu untuk kesejahteraan masyarakat luas gitu, untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 8 itu yang E. Itu karena dia perwujudan dari ekonomi Pancasila. Nah, oke, terus lanjut nomor 9. Ada fungsi tabungan nih. S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dikali Y. Notasi B menunjukkan, oke, jadi ini berhubungan sama pendapatan nasional yang dari segi matematis.
Jadi ada dua konsep yang perlu dipahamin dasarnya, itu konsumsi dan tabungan. Jadi konsumsi itu gambaran fungsi umumnya itu A plus B dikali Y itu, atau YD biasanya. Bisa Y, bisa YD. Nah, kalau yang S itu dia berhubungan. C sama S itu berhubungan. Jadi S itu fungsinya umumnya ya min A, A-nya kayak dinilai, A-nya itu nilai yang di C-nya sebelumnya, terus satu min B. Itu berarti satu min B yang sebelumnya ada di C. Gitu. Nah, B itu dalam eh, konsepnya adalah marginal propensity to consume atau MPC. Jadi karena kan dia aslinya di fungsi C kan, di fungsi konsumsi. Dia itu menggambarkan eh, keterkaitan antara konsumsi dan pendapatan gitu. Jadi kayak dia lihat gambaran, kalau misalkan pendapatan yang meningkat segini, maka nanti konsumsinya meningkatnya seberapa gitu. Nah, MPS juga kayak gitu. MPS dia kebalikannya kan, marginal propensity to saving ya kan, atau to save. Jadi dia sama kayak konsumsi, kalau kalau sama kayak MPC, tapi kalau MPC kan konsumsi, kalau MPS itu dia yang tabungannya gitu. Jadi kalau misalkan pendapatan meningkat seberapa, tabungannya atau pendapatan yang dipunya itu dipakai buat nabungnya seberapa itu. Satu min B. Terus A itu autonomous consumption atau konsumsi otonomi. Jadi nilai konsumsi kalau pendapatan masyarakatnya itu sama dengan nol. Kenapa kalau pendapatannya nol masih ada konsumsi ya? Karena kan eh, ibaratnya walaupun kalian miskin, walaupun kalian nggak punya duit, kalian tetap perlu kan untuk konsumsi kan. Artinya kalian punya biaya hidup minimum gitu, misal untuk makan sehari 3 kali, ataupun untuk punya tempat tinggal dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu digambarin sama autonomous consumption gitu. Jadi kalau ditanya B itu marginal propensity to consume. Kalau yang ditanya satu min B itu jawabannya yang marginal propensity to save gitu. Itu jawabannya yang D. Nomor 10 kita masuk ke sebab akibat. Sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu harus mengurangi jumlah produksinya setelah pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 200.000. Nah, maksud dari mengurangi jumlah produksinya itu eh, perusahaan itu mengalami penurunan penawaran gitu. Jadi kurva penawarannya geser ke kiri gitu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu adanya kenaikan UMR itu. Jadi kan kenaikan UMR itu salah satu, UMR itu kan gambarin gaji pegawai. Nah, kalau ada kenaikan gaji atau upah atau harga dari input, dia itu bakal menyebabkan penawaran itu bergeser ke kiri kan. Nah, itu benar. Nah, ternyata di pernyataan di pernyataan keduanya itu dijelasin itu. Jadi biaya produksi sepatu itu bakal meningkat gara-gara adanya kenaikan UMR itu. Jadi kan kalian bisa dapat gambaran jelas gitu kan. Jadi UMR itu dia kenaikan UMR itu nyebabin penurunan penawaran. Nah, itu benar itu. Terus dijelasin lagi di pernyataan berikutnya. Kenapa bisa menyebabkan pergeseran penawaran? Karena kenaikan UMR itu bakal nyebabin biaya produksi sepatunya meningkat gitu. Nah, itulah yang nyebabin penawaran yang geser ke kiri. Itu. Jadi dua-duanya berhubungan jelas kan. Jadi jawabannya benar-benar berhubungan yang A. Terus nomor 11, saat terjadi inflasi yang tinggi, masyarakat akan menurunkan jumlah konsumsi hariannya. Benar ya? Ini sebenarnya kayak jawab ini aja sih, hukum permintaan. Kan inflasi yang tinggi itu artinya harganya naik kan. Nah, kalau harganya naik, berarti orang-orang konsumsinya bakal lebih sedikit gitu. Bakal lebih sedikit karena ya harganya mahal. Mereka pendapatannya misalkan konstan. Ya mereka bakal kurangin konsumsi gitu. Sebab inflasi yang menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun. Nah, benar ya. Jadi pendapatan real itu rumusnya pendapatan nominal dibagi inflasi atau harga. Kalau misalkan inflasi atau harganya naik, maka nanti pendapatan realnya itu bakal turun. Itu. Nah, pendapatan real ini
Itu dia menggambarkan kemampuan untuk masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa. Itu jadi kan kalau di kayak di soal nomor 10 nih, dia di soal nomor 11 itu pernyataan pertamanya dia kasih tahu kalau inflasinya naik, jumlah konsumsi hariannya turun. Nah, kenapa bisa ada hubungannya? Karena kalau harganya naik, itu nyebabin pendapatan real masyarakatnya turun. Gitu. Pendapatan real masyarakatnya turun, itu menyebabkan menurunnya konsumsi harian masyarakat. Gitu. Jadi dua-duanya benar dan saling berhubungan. Jawabannya A. Terus nomor 12, pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Benar ya? Sebab kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis. Nah, ini juga benar. Jadi di antara 4 jenis pasar, eh, PPS, pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli, kurva permintaan yang paling inelastis itu dihadapin oleh perusahaan monopoli. Nah, kenapa dia punya kurva yang lebih inelastis gitu? Karena yang pertama, dia kan satu-satunya perusahaan yang berproduksi di pasar tersebut gitu. Artinya pesaingnya lebih sedikit kan, bahkan nggak ada sama sekali. Dan juga biasanya monopoli itu punya produk yang unik gitu. Maksudnya produknya itu dibandingkan perusahaan lain itu kayak beda sendiri gitu dan punya keunggulan yang jauh berbeda gitu. Makanya dia unik gitu. Nah, itulah penyebab permintaannya inelastis. Nah, permintaan inelastis ini artinya eh, perusahaannya itu punya punya kemampuan untuk meningkatin harga yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih elastis permintaannya gitu. Nah, kalau kayak gitu jadinya dia bakal punya market power yang besar untuk mengendalikan harga pasar. Jadi yang pernyataan pertamanya benar, dia punya kekuatan pasar yang cukup besar. Nah, di pernyataan keduanya dijelasin kenapa bisa punya eh, kekuatan pasar yang cukup besar karena kurva permintaannya itu cenderung inelastis. Jadi dua-duanya benar dan saling berhubungan. Jadi jawaban nomor 12 A. Terus nomor 13 sama 14 yang merupakan ragam kebijakan proteksi perdagangan internasional adalah ada kuota, tarif, larangan impor, subsidi produksi barang domestik. Oke, jadi keempatnya itu sama-sama kebijakan perdagangan internasional. Tapi kalau yang 4 itu dia bisa kebijakan perdagangan internasional ataupun kebijakan domestik gitu. Nah, tapi fokus yang ditanyain di soal itu adalah tentang proteksi. Proteksi itu kayak gambarin melindungi atau menghalangi barang masuk atau keluar. Nah, kalau yang subsidi produksi barang domestik itu kan dia bukan konsepnya bukan menghalangi. Ya memang sih dia itu bisa uh, ningkatin kualitas produksi barang domestik dan nyebabin orang-orang itu lebih milih barang domestik ketimbang beli barang dari luar. Itu memang kayak bisa memproteksi, tapi proteksinya nggak langsung. Dia proteksi nggak tidak langsung kan. Kalau proteksi yang langsung, itu dia benar-benar langsung kayak mengurangi atau menghalangi barang itu masuk atau keluar kayak kuota, tarif. Itu kan dia bakal bisa menyebabin barangnya barang yang masuk atau yang keluar itu lebih sedikit ataupun bahkan nggak ada sama sekali itu. Terus larangan impor juga kayak gitu kan. Artinya namanya dilarang kan. Jadi kayak ada pengurangan barang yang boleh masuk atau ada benar-benar nggak boleh masuk sama sekali. Itu benar-benar proteksi. Kuota, tarif, dan larangan impor itu contoh kebijakan proteksi. Jadi jawaban yang nomor 13 itu yang A. Terus manakah pernyataan yang benar terkait teori perilaku konsumen? Nah, di poin 14, dia itu nanya ciri-ciri kurva indiferensi. Itu. Jadi ciri-cirinya itu secara umum ada 4. Tapi aku sebutin yang dari pilihan aja. Nah, yang pertama itu kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Itu benar ya. Karena eh, di apa namanya teori perilaku konsumen itu bakal adanya konsep transitivitas.
Nah, konsep sensitivitas itu ini sebenarnya logika umum. Kalau misalkan aku suka barang A, kalau misalkan aku lebih suka barang A ketimbang barang B, dan aku lebih suka barang B ketimbang barang C, otomatis aku lebih suka barang A ketimbang barang C. Nah, kalau kurva indiferensi itu berpotongan, dia bakal melanggar konsep ini, gitu. Intinya kurva indiferensi nggak saling berhubungan. Kalau untuk di SIMAK atau UTBK nggak terlalu dibahas sampai dalam. Terus nomor dua, kurva indiferensi menggambarkan titik-titik kombinasi harga dan jumlah barang yang dikonsumsi. Ini salah ya. Jadi kurva indiferensi itu ada yang di sebelah kanannya, itu kan sumbu vertikalnya barang Y atau barang apapun, terus sumbu horizontalnya itu barang yang lain, contohnya barang X. Berarti kan gambarin hubungan atau kombinasi konsumsi antara dua barang kan, bukan satu barang dan harganya kan, tapi lebih ke arah eh, dua barang gitu. Jadi kayak misalnya di kurva indiferensi yang di kanan itu ada tiga kombinasi, kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C. Itu masing-masing punya jumlah Y, barang Y atau barang X yang berbeda-beda kan gitu. Terus yang nomor tiga, jika kita ingin meningkatkan jumlah konsumsi barang X, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsi barang Y. Nah, ini benar. Kan bisa lihat tuh, misalkan kita mau pindah konsumsi dari kombinasi A atau titik A ke titik C. Nah, artinya kita mau ningkatin barang X kan untuk dikonsumsi. Nah, kalau mau ningkatin barang X, kita perlu mengorbankan barang Y. Tuh, ya kan? Barang Y-nya kita kurangin konsumsinya. Di jawaban nomor tiga itu benar. Oke, berarti kalau misalkan satu itu benar, dua itu salah, dan tiga itu benar, nah otomatis jawabannya yang B. Itu karena kemungkinan jawaban eh, dua, empat itu nggak mungkin, dan jawaban empat juga nggak mungkin. Gitu. Terus nomor lima, manakah pernyataan yang salah mengenai pasar persaingan sempurna? Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau istilahnya itu price maker. Salah ya. Karena harusnya perusahaan di pasar persaingan sempurna itu dia sebagai price taker atau dia itu nggak bisa nentuin harga sama sekali. Nomor dua, baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan tentang keadaan pasar. Oke, ini benar ya. Karena itu salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna. Terus yang ketiga, barang yang diproduksi terdiferensiasi. Nah, ini salah. Karena harusnya barang di pasar persaingan sempurna itu eh, homogen satu sama lain. Tuh. Dan nomor 4, dalam jangka panjang, produsen hanya memperoleh laba normal atau eh, laba ekonomi nol atau zero economic profit. Gitu. Nah, ini juga benar. Jadi jawaban yang benar itu 2 dan 4. Jadi jawaban nomor 15 itu C. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal simak ini. Jadi jangan lupa yang aku bilang di awal video dan semoga itu semua bisa bermanfaat buat kalian. Nanti kita lanjut bahas pembahasan soal soal berikutnya. Oh ya, soal soal simak UTBK itu juga bisa dipakai buat teman-teman Olim untuk latihannya. Karena dulu juga pakai soal simak dan UTBK untuk kerjain untuk latihan sebelum Olimpiade. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.